Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfred Aldenov, nomor BP 1911-082-028 dari jurusan Teknologi Informasi, Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak atau TRPL. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang Internet Database. Sebuah Internet Database adalah database yang dapat diakses dari jaringan lokal atau internet sebagai lawan satu yang disimpan secara lokal pada komputer individu atau penyimpanan terpasang seperti CD. Database online di-host di situs web. Dia sebagai perangkat lunak sebagai produk layanan yang dapat diakses melalui browser web. Mereka mungkin gratis atau memerlukan pembayaran, seperti dengan langganan bulanan. Beberapa memiliki fitur yang disempurnakan seperti pengeditan kolaboratif dan pemberitahuan email. Selanjutnya itu database cloud. Sebuah database cloud atau database awan adalah database yang dijalankan dan diakses melalui internet. Daripada Selanjutnya itu database cloud atau database awan. Sebuah database cloud adalah database yang dijalankan dan diakses melalui internet daripada lokal. Jadi, daripada menyimpan basis data informasi pelanggan di suatu lokasi, sebuah bisnis dapat memilih untuk menghostingnya di internet sehingga departemen atau divisinya dapat mengakses dan memperbaharuinya. Sebagian besar layanan database menawarkan konsol berbasis web yang dapat digunakan pengguna akhir untuk menyediakan dan mengonfigurasi instan database. Masuk selanjutnya itu remote database via internet. Akses remote database via internet, konfigurasi network sederhana sebuah kantor perusahaan UKM kurang lebih mirip seperti yang ada di gambar berikut. Kita harus wireless network seperti gambar, bisa juga kabelan. Inilah contoh gambarnya. Salah satu komputer di gambar di atas yang difungsikan sebagai server akurat, misalkan saja PC3 dengan IP 192.168.1.100. Maka ketika hendak membuka database akurat dari komputer klien atau PC1, PC2, PC4. Agar bisa mengonfigurasikan koneksi melalui internet dengan baik, perlu dipahami dengan baik beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu setiap komputer, baik klien atau server, memiliki nama dan IP address. Komputer yang satu berkomunikasi dengan komputer lain bertukar data tanpa salah karena adanya alamat IP yang berbeda untuk setiap komputer dalam satu jaringan. Untuk mengetahui alamat IP komputer masing-masing, lakukan dengan cara klik start, all program, aksesoris, command prompt, atau bisa juga dengan melakukan ketik pada keyboard yaitu Windows R, terus ketik cmd. Kemudian setelah terbuka jendela DOS prompt, ketikkan apconfig dan tekan enter, seperti pada gambar di samping. Yang kedua, alamat IP yang terlihat di gambar di atas adalah IP lokal atau disebut juga IP privat. Artinya, IP ini hanya dikenal oleh kalangan terbatas, yaitu komputer-komputer yang terhubung dalam jaringan LAN yang sama saja. Umumnya, komputer-komputer dalam jaringan yang sama memiliki alamat IP dengan segmen yang sama. Contoh 192.198.1.5 dan 192.168.1.6 dan juga 192.168.1.7 dan seterusnya. Namun alamat-alamat ini tidak bisa terlihat dari dunia luar. Yang ketiga yaitu semua komputer yang terhubung ke internet sebenarnya juga memiliki IP publik, yaitu alamat IP yang terlihat dari dunia luar internet, seperti pada gambar tersebut. Masuk selanjutnya yaitu web database. Database pada web dikatakan sebagai sebuah aplikasi yang didesain agar bisa diolah dan diakses melalui internet. Seorang admin website dapat mengolah sekumpulan data dan menyajikan sesuai dengan data yang ada dalam aplikasi database tersebut.
Dengan menggunakan konsep database, pemilik web tidak perlu mempunyai skill khusus dalam program web, karena banyak aplikasi database yang tinggal klik untuk mengolah data. Sebuah web dinamis ataupun statis dalam beberapa kasus yang dibuat tanpa menggunakan konsep database, maka dapat dipastikan pengolahan datanya akan berlangsung lama. Contohnya saja kita ambil online shop. Barang-barang yang disajikan di homepage si penjual merupakan sebuah data yang disimpan dan kemudian dipanggil kembali untuk ditampilkan sehingga pembeli bisa melihat foto barang, deskripsi, atau lain sebagainya. Contoh bayangkan hal tersebut tidak menggunakan konsep database, sudah bisa dipastikan kalau pengolahan datanya pasti sangat ribet. Ada satu barang, kita cari dulu fotonya, cari lagi deskripsinya, cari ini, cari itu, lama akhirnya dan tidak efisien. Selanjutnya yaitu tentang data. Yang pertama, data yang terintegrasi dari berbagai sumber. Dalamnya itu dokumen word processor, gambar, suara, film. Yang kedua, metode untuk menyimpan dan mengambil data. Tiga, pengeluaran tambahan yang disebabkan oleh media penyimpanan. Keempat, dukungan dari browser di sisi klien untuk objek-objek yang diakses. Kelima, ukuran dari database dengan mempertimbangkan data multimedia dan data lainnya. Selanjutnya, keamanan data. Yang pertama, level web server. Dalamnya mengamankan transaksi menggunakan enkripsi, level dari protokol TCP/IP, penggunaan firewall. Kedua, level DBMS. Dalamnya autentifikasi ketika login ke DBMS, membatasi akses terhadap statement-statement tertentu. Ketiga, level Web2 database mid-layer. Dalamnya restriksi pengguna algoritma keamanan yang dibuat oleh desainer dari mid-layer. Yang keempat, harus mendukung aplikasi-aplikasi e-commerce. Selanjutnya yaitu karakteristik teknologi internet. Yang pertama, kebebasan dari sisi hardware dan software. Dalamnya itu menghemat biaya, menggunakan peralatan yang sudah ada, tidak tergantung dengan platform atau OS, portability atau kemudahan dalam mengakses sistem, tidak perlu pengembangan untuk beberapa platform. Kedua, antarmuka untuk pengguna yang sederhana. Selanjutnya itu tergantung dengan lokasi, dalamnya dapat diakses secara global, mengurangi biaya untuk koneksi khusus. Yang keenam, proses pengembangan software secara cepat dengan biaya murah. Maksudnya itu biaya awal yang murah, terdapat banyak tool untuk proses pengembangan. Kesimpulannya, database untuk pemrograman web bisa dibilang penting, karena website-websitenya modern yang menampilkan sebuah informasi tidak bisa dijalankan tanpa database. Dengan database pun, informasi yang akan kita tampilkan akan menjadi semakin lengkap. Ini akan membuat pengunjung tertarik dan akan kembali lagi ke website kita karena dirasa informasinya lengkap. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.